Lanjutan cerita novel 3 Harta Ayah Misterius Ternyata Seorang Bos Besar. Bab 241. Tracy tertegun, ia tercengang melihat Daniel. Pikirannya kacau. Bagaimana bisa Daniel berpikir seperti ini? Lamalah berpikir anak itu milik Victor. Tetapi, rasanya alasan ini bisa dimaafkan. Bagaimanapun, sekarang anak-anak sedang bersama Victor. Dan dirinya sedang berusaha menyimpan rahasia anaknya, mati-matian menyembunyikannya agar Daniel tidak tahu. Jika anak itu milik Daniel, Daniel tak akan terpikirkan alasan Tracy menyembunyikannya darinya. Selain itu, demi Tracy, Victor membawa keluarganya mencari Daniel memohon belas kasihan. Orang lain pasti berpikir, hubungan ini bukanlah hubungan biasa. Tampaknya, tebakanku benar. Tangan Daniel gemetar, di dalam matanya ada emosi rumit yang sulit dikatakan. Tracy tidak mengiyakan dan tidak membantah. Mungkin ini adalah cara terbaik. Dapat menyembunyikannya untuk sementara waktu. Hanya saja, apakah akan melibatkan Victor? La sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara riang dari luar, Tuan Daniel, Tuan Victor menelepon. Nyahlah. Daniel berteriak seperti singa mengamuk. Auranya semakin suram dan menakutkan. Tracy gemetaran sembari memejamkan mata. La merasa detik selanjutnya Danik akan membunuh dirinya. Tracy Smith. Rasanya ini pertama kalinya Daniel memanggil nama lengkapnya. Bagus sekali, bagus sekali. Daniel menggertakkan gigi. Kali perkata keluar dari celah giginya. Berani-beraninya menipuku. Menipuku dengan mengatakan kamu telah keguguran, menipuku bahwa ini pertama kalinya bagimu. Menipuku laki-lakimu cuma aku sekorang dan menjadikanku gigolo serta membayar kompensasi untukmu. Sialan, ternyata uang yang kamu tipu dariku untuk membesarkan 3 anak haram itu. Tutup mulutmu. Tracy menyela ucapannya dan berseru marah, tidak boleh mengatai anakku. Dan juga anakmu. Itu adalah darah dagingmu sendiri, bagaimana bisa kamu mengatakan mereka anak haram? Aku mengatainya, kenapa? Danichi menggunakan punggung tangannya menamparkan pipi Tracy, Tracy, aku terlalu meremehkanmu. Aku kira kamu polos seperti salju, ternyata yang dikatakan kedua ibu dan anak itu benar. Kamu adalah wanita yang tidur dengan semua lelaki. Kamu. Pertama Victor, kedua Stanley. Ada siapa lagi? Ada berapa pria yang kamu? Tamparan Daniel semakin kuat hingga membuat pipi Tracy merah. Apa hubungannya denganmu? Tracy provokasi, ia mendorong tangan Daniel, dari awal aku hanya ingin kamu memberiku kompensasi, tidak pernah ada niat berhubungan denganmu. Aku selalu bilang padamu, aku sudah punya pacar. Kamu sendiri yang tak percaya. Ucapannya belum selesai, Daniel sudah terlebih dahulu meraih lehernya dan menekannya di atas ranjang. Ia seperti binatang buas yang mengamuk, menggertakkan giginya. Kamu kira dengan mendekati Victor, kamu bisa menyingkirkanku? Jangan lupa kamu sudah tanda tangan perjanjian denganku. Sekarang kamu ini milikku. Di dalam dan di luar semuanya milikku. Lepaskan aku, dasar gila. Tracy berjuang melawannya. Ingin pergi. Tidak semudah itu. Semakin dipikirkan, Daniel semakin marah. Sepasang mata hitamnya berubah jadi merah darah, mulai hari ini, kamu adalah budak terhina. Terserah aku bagaimana mempermainkanmu. Setelah berbicara, ia merobek kain spray dan mengikatnya di atas ranjang. Lalu ia pergi meninggalkan Tracy. Brengsek, bajingan, berdebah. Tracy belum selesai mengutuk, mulutnya telah disumpal. Ia hanya bisa menggunakan mata besar dan jernihnya memelototi Daniel dengan marah. Terus pelototi aku akan mengorek bola matamu keluar. Daniel menunjuknya dengan murkai. Tracy mengalihkan pandangan matanya dengan sedih, air matanya mengalir. Daniel menendang pantat Tracy dengan bengis, lalu pergi meninggalkannya. Tuan Danikel, Raven dan Victor sudah menunggu di luar. Biarkan mereka menunggu. Ucap Daniel kesal. Baik. Bab 242. Entah berapa lama Tracy diikat, anggota tubuhnya kaku, dia terus berjuang, pergelangan tangan dan pergelangan kakinya sakit seperti terbakar dan hampir tercekik oleh kain. Akhirnya, dia menyerah berjuang dan menyisakan sedikit tenaga. Di luar sangat sepi, tidak terdengar suara apapun. Mungkin pengawal dan pelayan tahu bahwa Daniel sangat marah dan tidak ada yang berani mengganggunya. Ponsel Tracy berdering, panggilan masuk dari Victor.
Dia menggerakkan lengannya, mencoba menjawab telepon, tapi dia tidak bisa meraihnya, jadi dia hanya bisa melihat telepon terputus. Setelah sekian lama berlalu, cahaya yang menggetarkan masuk dari luar jendela dan dia sangat terkejut. Dia tahu bahwa Victor yang memberinya kode rahasia. Dia ingin menjawab, tapi mulutnya terbungkam dan sama sekali tidak bisa bersuara. Dia berjuang untuk bergerak dan mencoba mengguncang ranjang atau menjatuhkan vas bunga di meja samping ranjang untuk memberinya beberapa petunjuk, tapi sia-sia. Ranjangnya kokoh dan tangan serta kakinya diikat erat. Tidak ada cara untuk membebaskan diri dan juga tidak ada cara untuk menyentuh benda apapun. Pada saat ini, cahaya lampu tiba-tiba padam. Seketika, terdengar suara mobil, apa mereka telah pergi? Tracy sangat cemas sehingga dia mengeluarkan suara, "Wo wo wo," berusaha menahan mereka. Namun, mobil tidak berhenti, tetap pergi. Tracy merosot di ranjang dengan putus asa sambil melihat langit-langit, emosinya hampir hancur berkeping-koping. Tok-tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar, lalu Lily mendorong pintu masuk. Wow. Tracy buru-buru meminta bantuan, seolah-olah dia melihat malaikat penyelamat. Lily menyalakan lampu, lalu mendorong troli medis dan membuka ikatan kain yang menutupi mulutnya. "Dokter Lily, cepat lepaskan aku." Tracy buru-buru meminta bantuan. "Aku tidak bisa melepaskanmu tanpa perintah Tuan Daniel." Lily mengambil cangkir dan sedotan, lalu memberinya air minum. Tracy menyesap sedikit dan berkata dengan cemas, "Dokter Lily, mohon lepaskan aku." "Nona Tracy, aku sarankan Anda untuk tidak memaksa melarikan diri, Anda tidak bisa melawan Tuan Daniel." Lily dengan lembut menasihati, "Semakin Anda menolak dan ingin melarikan diri, dia semakin tidak akan membiarkan Anda pergi dan juga jika Anda seperti ini, tidak hanya akan menyakiti diri sendiri, tapi juga orang lain." Setelah mendengar kalimat ini, Tracy tercengang dan butuh beberapa saat baginya untuk sadar kembali, lalu bertanya dengan antusias, "Apa maksudmu?" "Dia, apa yang telah dia lakukan? Apa yang dia lakukan pada anakku? Atau apa yang dia lakukan pada Victor? Nyonya Victor, kau benar-benar peduli padanya ya?" Di depan pintu, Daniel yang hendak masuk baru saja mendengar kalimat ini dan mencibir dengan wajah muram. "Awalnya aku tidak berencana untuk melakukan apapun, tapi kamu malah mengingatkanku." Begitu mengatakannya, dia memerintahkan, "Mobil keluarga Victor belum pergi jauh, kan? Panggil kembali. Tuan Daniel. Jangan." Tracy buru-buru berteriak, "Daniel, jangan main-main. Cepat." Perintah Daniel. "Baik." Ryan menundukkan kepala, lalu melaksanakannya. "Jangan, aku mohon." Tracy memohon dengan cemas, "Hal ini tidak ada hubungan dengannya, jangan sakiti dia, kumohon lepas kau Clea." "Bagaimana bisa tidak ada hubungannya?" Daniel tersenyum dingin, "Anak itu bukan miliknya. Aku." Tracy tercengang sejenak. Daniel mengangkat tangannya, Ryan hendak memberi perintah. Tracy berteriak dengan tergesa-gesa, "Kelak aku akan mendengarkanmu, aku akan menuruti semua keinginanmu. Aku mohon jangan sakiti keluarga dan teman-temanku, kumohon." Setelah mendengar kalimat ini, Daniel memberi isyarat untuk membatalkan perintah tadi. Seketika, dia berjalan perlahan masuk ke kamar. Lily segera mendorong troli medis menjauhinya. Daniel menatap Tracy yang diikat ke ranjang dan bertanya dengan dingin, "Dia adalah keluarga atau temanmu?" "Teman." Tracy berseru, lalu menambahkan, "Ini semua adalah kesalahan beberapa tahun yang lalu dan sekarang kami hanya teman biasa." Melihat tatapan acuh tak acuh Daniel, dia menambahkan, "Kelak aku akan menjadi milikmu seutuhnya." Bab 243. Perkataan Lily barusan mengingatkannya. Sejak dia mengenalnya hingga sekarang, dia sangat mengerti bahwa jika menyinggungnya, maka hanya ada satu jalan yaitu mati atau hidup menderita. Begitu banyak pengusaha besar yang tidak bisa melawannya, apalagi seseorang yang tidak berdaya seperti dirinya. Demi menjaga keselamatan anaknya dan tidak melibatkan Victor, dia harus lebih patuh. Sebenarnya dia mengerti bahwa saat dia memiliki hasrat yang kuat untuk memiliki dan ingin mengendalikannya, tidak peduli apakah itu cinta atau bukan, tapi selama dia mencoba untuk membebaskan diri, Daniel akan marah dan berniat buruk. Oleh karena itu, lebih baik menuruti semua keinginannya, mungkin akan ada damai yang sementara. Benarkah? Daniel membuka ikatan kain di tangan dan kakinya dan mencubit dagunya, "Sekarang, buktikan padaku." "Hah?"
Tracy tercengang, bagaimana membuktikannya? Seperti ini. Daniel tiba-tiba merok baju tidurnya dan menekannya ke ranjang. Tracy panik dan otomatis ingin berjuang, tapi memikirkan situasinya saat ini, dia hanya bisa mematuhinya. Mengaitkan tangan di lehernya, dia dengan kikuk melayaninya. Ciuman Daniel bagaikan hukuman balas dendam, seperti binatang buas yang menggerogoti mangsa di bawahnya, menggigitnya dengan ringan dengan giginya, memancarkan semburan rasa sakit. Sakit. Tracy mengerutkan kening kesakitan, tapi dia dipaksa untuk bertahan. Bagus jika sakit. Daniel mencubit pipi dan bibirnya yang tipis dan berbisik dengan nada dingin di telinganya, rasa sakit bisa mengingatkanmu. Kalimat ini seperti peringatan. Membiarkan Tracy berlama-lama dalam ketakutan. Malam terasa panjang, di dalam kamar dipenuhi aroma cinta dan hasrat yang membara seperti amarah di hati. Tracy tampaknya tersapu oleh api yang mengamuk, tidak dapat melarikan diri dan melawan. Hari ini, dia lebih agresif dan galak dari sebelumnya. Dia hampir pingsan beberapa kali, menangis dan memohon padanya agar melakukannya dengan piklan, tapi dia malah semakin agresif. Tubuh mungil yang ada di bawahnya gemetaran. Dia terengah-engah dan memerintahkan di telinganya, peluk aku erat-erat. Dia memeluk pinggangnya yang kuat, kukunya menembus kulit punggungnya sehingga meninggalkan jejak luka. Merasakan darahnya tumpah, dia juga merasakan pembalasan dari pria ini. Malam ini, Tracy beberapa kali mengira bahwa dia akan digelepar hingga mati olehnya. Kemudian, dia hampir pingsan, bermimpi buruk serta berkeringat deras. Tubuh dan hatinya penuh dengan ketakutan. Sampai dia bangun, matanya masih penuh dengan ketakutan. Pria di sampingnya telah pergi, dia melihat kamar yang sangat berantakan. Di luar sedang turun hujan dan jam di dinding menunjukkan pukul 15.30. Dia benar-benar tertidur hingga sekarang. Tok-tok. Lily mengetuk pintu dan masuk bersama 4 pelayan. 2 orang membersihkan kamar dan 2 orang lainnya membantu Tracy mandi dan berganti pakaian. Lily memeriksa luka-lukanya dan mengobatinya. Semuanya sudah selesai dan cahaya matahari menembus masuk. Pelayan membawakan makan malam yang mewah. Ketika Tracy melihat makanannya, dia bergegas seperti binatang. Dia dengan lahap memakannya. Setelah makan beberapa suap, dia memikirkan anak-anaknya dan buru-buru mencari ponselnya. Ponsel Anda rusak. Lily memberinya ponsel baru, aku bantu ganti kartunya iya. Iya, Tracy melihat ponsel yang sengaja dirusak oleh seseorang. Tadi malam ada panggilan masuk lainnya, jadi Daniel marah dan merusak ponselnya. Setelah diganti dengan kartu baru, Tracy menelepon Bibi Juni di hadapan Lily. Bibi Juni dengan cemas menanyakan keberadaan Tracy. Tracy mengalihkan pembicaraan dan berkata dengan santai, aku akan segera pulang, tenang saja. Anak-anak sangat merindukanmu. Aku tahu, aku juga merindukan mereka, Bibi Juni, mohon bantuanmu selama 2 hari lagi dan tunggu aku pulang. Iya, iya. Setelah menutup telepon, Tracy mengangkat kepala dan bertanya, di mana dia? Tuan Daniel ada urusan di luar dan mungkin nanti malam baru kembali. Lily menatapnya dalam-dalam, sebenarnya, ketiga anak itu. Bab 244. Anak-anak adalah milikku dan tidak ada yang boleh menyakiti mereka. Ketika membahas tentang anaknya, Tracy sangat bersemangat. Iya, tidak ada yang akan menyakiti anak-anak. Lily meyakinkan dan tidak mengatakan apa-apa lagi, Nona Tracy, istirahatlah, jika membutuhkan sesuatu, panggil saja, ada pelayan di luar yang selalu siap. Tracy kesakitan dan kelelahan. Setelah selesai makan, dia kembali berbaring di ranjang. Dia memeluk bantal dan berbaring miring menghadap jendela, McLeod lihat pemandangan di luar jendela dengan linglung. Tirai terbuka dan ia melihat keluar jendela, ada hutan lebat di luar, dan lampu jalan putus-putus dalam kegelapan, sekolah ada harapan kecil di hati. Gerimis terus turun, membawa sentuhan sejuk bagi orang-orang. Tracy merasa sedikit kedinginan, dia menyelimuti dirinya, lalu tertidur. Di tengah malam, sesosok pria jangkung dan ramping masuk, melepaskan mantel dan dasi, lalu melemparkannya ke lantai dan perlahan berjalan menuju ranjang sambil membuka kancing kemejanya. Tracy sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba merasakan napas panas di telinganya. Seolah-olah seekor binatang buas sedang mengendus tubuhnya, lalu ciuman lembut seperti tetesan air hujan tersebar di pipi, leher, bahu, dan lulang selangkah. Mengarah ke bawah.
Tubuhnya terasa lemas dan mati rasa seperti arus listrik kecil yang menyebar. Tracy sedikit gemetar, tubuhnya mencegang, dia perlahan membuka matanya melihat wajah yang familiar dalam kegelapan dan bergumam dengan linglung, sudah pulang. Iya, ciuman Daniel melembut, jari jemarinya dengan lembut memegang lengannya, mencubit dagu dan mengangkat wajahnya, apa kamu merindukanku? Ya, Tracy mengulurkan tangan dan mengaitkan di ichkrinya, berinisiatif menciumnya dengan banget. Tidak peduli seberapa panik dan takut dirinya pada pria ini, tubuhnya sudah terbiasa dengannya. Tubuhnya perlahan mulai patuh di hadapannya. Hampir tidak perlu perintah dari otaknya, dia telah terbiasa melayani, menahan, dan balikan. Nikmatil. Kelembutan dan kepatuhan Tracy membuat Daniel sangat puas. Kali ini, mereka tidak lagi agresif, liar, dan ganas seperti sebelumnya, tapi malah lebih lembut. Setelah itu, dia memeluknya erat-erat dari belakang, mencium rambutnya, dan perlahan-lahan tertidur. Bangun pada pagi hari, matahari bersinar di luar. Tracy tanpa sadar menyentuh bantal, tapi tidak ada seorang pun di sampingnya. Ketika dia hendak duduk, ia melihat sosok yang familiar duduk di sofa dekat jendela sambil minum kopi. Pria itu menatapnya dalam-dalam dengan pikiran rumit di matanya. Sentuhan alam bawah sadarnya di bantal barusan menyentuh hatinya, rasa ketergantungan natural itu tidak palsu. Aku ingin pulang. Tracy duduk dan menatapnya dengan takut. Daniel hanya terdiam dan terus minum kopi. Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya, kan? Tracy berkala dengan hati-hati, aku akan datang jika kamu ingin bertemu denganku. Dia telah menyetujui hubungan mereka, atau mungkin yang dia butuhkan hanyalah teman tidur. Selama dia tidak menyentuh keluarga dan teman-temannya, apapun tidak masalah. Daniel masih terdiam, tapi sedikit mengernyit. Tracy mengangkal selimut dan turun dari ranjang, berjalan ke hadapannya dan dengan lembut mengguncang bahunya, kumohon, aku benar-benar harus pulang. Sebelum selesai bicara, dia ditarik ke dalam pelukannya, tubuhnya yang lalu bersandar di lengannya dan dia terlihat sangat mungil. Jangan bertemu Victor lagi, jangan bertemu Stanley lagi. Daniel memerintahkan dengan tegas. Iya. Tracy mengangguk, lalu berkata lagi, tapi, aku harus menjemput anakku dulu, kemudian mengucapkan selamat tinggal dan mengklarifikasi beberapa hal pada Victor. Setelah melihat wajahnya menjadi muram, dia segera menambahkan, aku akan memberitahunya bahwa aku sudah berpacaran denganmu dan setelah itu aku tidak akan bertemu dengannya lagi, aku janji. Bab 245. Ingat janjimu. Tangan Daniel meraba tubuhnya dan mulai lancang lagi. Tracy tiba-tiba melunak dan meleleh seperti air di pelukannya. Semua kebebasan hanya bisa ditukar dengan sikap lembutnya. Meninggalkan villa Daniel. Tracy merasa seperti seseorang yang keluar dari penjara dan terlahir kembali. Dia membuka jendela mobil, memejamkan mata dan merasakan sinar matahari dan angin sepoi-sepoi di luar, lalu teriak di dalam hatinya betapa indahnya kebebasan. Lily dengan hormat berkata kepada Tracy, Nona Tracy, rumah baru untuk Anda sudah disiapkan. Kelak tidak ada yang akan tahu alamat rumah baru Anda, kecuali Tuan Daniel. Tracy terlegun sejenak, lalu bertanya dengan heran, apa? Aku tidak meminta kalian untuk menyiapkannya. Aku baru saja menyewa rumah baru. Aku sudah membantumu mengembalikan rumah itu. Lily menjelaskan, keluarga Alice, keluarga Stanley, dan keluarga Garcia semua tahu alamatnya. Tidak aman bagi Anda untuk tinggal di sana. Tapi, Anda tenang saja. Lily menambahkan, meskipun Tuan Daniel membelikan rumah ini untuk Anda, dia tidak akan datang mengganggu. Anda dan anak-anak bisa hidup dengan damai. Jika Tuan Daniel ingin bertemu dengan Anda, aku akan menjemput Anda. Baiklah. Tracy tidak berkata lagi, meskipun hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah dia sedang dipantau, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia selalu tidak bisa lepas dari genggaman Daniel. Dia salah paham, dan mengira anak itu lahir dari pria lain. Ia memperlakukannya seperti ini sudah cukup baik. Sekarang setelah rahasia terungkap, kelak tidak perlu bersembunyi dan takut, bisa menjalani kehidupan dengan terbuka dan tenang. Ini juga sesuatu yang baik, kan? Meskipun hubungannya dengan Daniel sangat erat, tapi seharusnya hanya sementara saja. Dengar-dengar gairah seorang pria ada tanggal kedaluarsa. Ketika gairahnya habis, dia akan dengan kejam meninggalkannya.
Pada saat itu, dia akan benar-benar bebas. Saat memikirkan hal ini, Tracy masih memiliki harapan. Tanpa sadar, mobil telah tiba di tempat tujuan. Tracy melihat keluar melalui jendela mobil dan menyadari bahwa di sini adalah jalan bahagia No. Dia tercengang. Disinilah dia dulu tinggal. Jalan bahagia adalah tempat terkenal di mana orang kaya dan miskin bertemu. Villa Noi sampai nomor 10 adalah villa kelas atas dan disebut daerah orang kaya. Nomor di atas 10 adalah pemukiman kumuh. Semakin tinggi nomornya, semakin miskin penduduknya. Dulu Tracy tinggal di nomor 32 dan termasuk perumahan kelas bawah, biaya sewanya murah dan lingkungannya biasa saja. Tapi sekarang, hanya dalam beberapa hari dia bisa tinggal di jalan bahagia No. 1, villa yang dikagumi semua orang. La mercondongkan tubuh keluar dari mobil dan menatap gedung mewah di hadapannya. Tracy gelisah dan bertanya, berapa harga rumah ini? Tidak mahal, 26 miliar lebih. Lily berkata sambil tersenyum, 185 meter persegi, 4 kamar tidur dan 2 ruang bersama, kelak anak-anak bisa tinggal di sana hingga dewasa. Kapan kamu membelinya? Tracy bertanya. 1 jam yang lalu. Lily berkata sambil tersenyum, gedung ini dikembangkan oleh anak perusahaan grup Skywell dan rumah yang disiapkan untuk Anda adalah rumah contoh. Sudah dibangun setengah tahun yang lalu. Setelah diperbaiki sedikit dan ganti perabotan rumah, Anda sudah bisa tinggal di sini. Aku telah menyuruh seseorang untuk membereskannya. Dia melihat jam, lalu menambahkan, setelah Anda berpamitan dengan Tuan Victor, lalu makan siang bersama anak Anda, begitu Anda tiba di rumah, semuanya akan selesai. Oh ya, nanti Cooper dan Rosie akan diantar ke rumah baru dan pengobatanmu juga sudah diatur. Lily telah mengatur segalanya dan memberitahu Victor untuk mengantar Bibi Juni dan anak-anak untuk bertemu di sebuah restoran dekat rumah barunya. Perencanaan yang rapi ini. Tracy tidak punya pilihan. Semua ini hanya membuatnya merasa dikendalikan. Tampaknya semua yang dia miliki berada di bawah kendali Daniel. Perasaan ini membuatnya depresi. Tapi, Tracy hanya bisa tersenyum dan berkata, terima kasih. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share dan juga komen. Semoga terhibur. Terima kasih.